Metode dan media pendidikan multikultural di sekolah dasar. Metode pembelajaran merupakan cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Nah, media pembelajaran, media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Media juga dapat dikatakan sebagai sarana penyalur pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh sumber informasi kepada sasaran informasinya. Metode pendidikan multikultural di sekolah dasar. Alison Chamming MC Chan dalam Multicultural Education Connection Theory to Practice menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural, antara lain yang pertama metode kontribusi. Metode ini juga bisa disebut metode patriotik. Metode ini biasanya menggunakan nama-nama patriot dalam etnis tertentu, benda-benda bersejarah, serta etnis ke dalam materi pembelajaran. Yang kedua, pendekatan aditif. Pendekatan ini sejalan dengan kontribusi, tetapi pendekatan ini memungkinkan guru untuk menambah materi, konsep, tema, dan perspektif lain dalam kurikulum tanpa memodifikasi struktur, jam pelajaran, perencanaan, dan pelatihan saat memberi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini mengubah asumsi kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa agar menjadi lebih kritis dalam mengamati konsep dari berbagai budaya, etnis, dan agama. Yang keempat, pendekatan pengambilan keputusan dan aksi sosial. Pendekatan ini mengintegrasikan seluruh pendekatan sebelumnya. Namun, ada beberapa komponen tambahan, yaitu memaksa siswa untuk memutuskan tindakan mana yang mereka pilih terkait dengan konsep atau masalah pembelajaran yang mereka miliki. Selain keempat metode pendidikan multikultural yang tadi, yang digunakan di sekolah dasar, ada juga metode pendidikan multikultural yang lain, yaitu metode pictorial riddle pictorial. Riddle berasal dari kata pictorial yang berarti gambar dan riddle yang berarti tebakan. Purwanto dan Hasana 2014 menjelaskan pictorial riddle adalah metode pembelajaran untuk mengembangkan aktivitas siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun besar melalui penyajian masalah yang disajikan dalam bentuk ilustrasi gambar. Berkaitan dengan metode tersebut, Hamruni 2012 menjelaskan pictorial riddle adalah salah satu metode yang dapat mengembangkan motivasi dan keterkaitan siswa di dalam diskusi kelompok kecil ataupun besar. Pictorial riddle digunakan untuk menyampaikan informasi ilmiah dalam bentuk gambar yang digunakan sebagai sumber diskusi. Langkah yang harus diikuti guru dalam membuat desain suatu riddle yaitu memilih konsep yang akan disampaikan atau didiskusikan. Yang kedua, melukiskan suatu gambar, menunjukkan ilustrasi yang menunjukkan konsep, proses, atau situasi. Yang ketiga, membuat pertanyaan yang berorientasi proses dan berkaitan dengan riddle, gambar, dan sebagainya untuk membantu siswa memperoleh konsep yang terlibat di dalamnya. Adapun kelebihan metode pictorial riddle yaitu merangsang siswa dapat mengeluarkan ide kreatifnya terhadap permasalahan dalam bentuk teka-teki bergambar. Sedangkan kelemahan metode pictorial riddle yaitu sulit mengkondisikan kelas dikarenakan oleh aktivitas belajar kelompok dan terkadang belum berani untuk menyampaikan idenya.
Alasan saya memilih metode pictorial riddle pictorial karena dengan metode tersebut dapat merangsang siswa sehingga siswa dapat mengeluarkan ide kreatifnya terhadap permasalahan. Media pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang pertama, media pop-up book tematik. Media pop-up book tematik merupakan media pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu peserta didik memahami dan bertoleransi terhadap perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua, media tebak gambar. Media tebak gambar merupakan aktivitas bermain yang menyenangkan menggunakan media gambar berupa tiruan barang, misalnya orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang tertuang di atas kertas. Bermainnya itu dengan cara ditebak. Langkah yang harus diikuti guru dalam membuat desain suatu pop-up book tematik yaitu pada halaman pertama media bisa berisi informasi terkait keterpaduan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran. Contohnya, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan seni budaya dan prakarya. Kompetensi dasar ditampilkan dalam bentuk peta konsep. Nah, halaman kedua berisi pengenalan suku mayoritas yang ada di daerah yang akan dipelajari. Tokoh yang ditampilkan menggunakan pakaian khas dari masing-masing suku. Pengenalan tokoh ini menjadi pengantar dalam buku pop-up book berbasis pendidikan multikultural. Pada halaman berikutnya ditampilkan gambar tempat beribadah yang mewakili agama yang ada di daerah, mulai dari masjid, vihara, gereja, pura, dan kelenteng Cina. Kemudian pada halaman berikutnya juga ditampilkan peringatan hari ulang tahun daerah provinsi dengan tampilan foto bersama saat kirab budaya. Foto tersebut menunjukkan besarnya toleransi masyarakat dengan perbedaan suku dan agama. Alasan saya memilih media pop-up book tematik karena media ini mudah dipahami oleh peserta didik karena memuat semua perbedaan yang ada. Ini adalah contoh media pop-up book tematik yang dapat digunakan guru dalam membelajarkan pendidikan multikultural di sekolah dasar.